Keesokan harinya, Ian terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan pada pintu kamar. "Nona, Dewon berangkat ke sekolah dulu ya. Jangan lupa sarapan, cepat sembuh," kata Dewon lembut. Ian mengusap air mata yang jatuh pada kedua pipinya. Dia kembali menangis saat mendengar suara adiknya. Dia merasa kasihan pada Dewon karena masih sangat belia sekali saat ditinggal oleh ayah dan ibu. Ian sedih mengapa hal ini harus terjadi pada keluarganya, mengapa juga dia harus dipertemukan oleh Dewon. Setelah Ian merasa orang rumah sudah pergi semua, dia memutuskan untuk keluar dari kamarnya untuk mengambil minum. Sungguh dia belum minum dari semalam. Tubuhnya sangat tambah lemas, energinya terbuang karena terlalu lama menangis. Ian berjalan keluar kamar dengan perlahan dan lemas. Kepalanya terasa pusing. Dia terlelap sampai pada meja makan dan lekas mengambil segelas air minum, lalu diminumnya sampai habis. Dalam beberapa degukan, dia juga melihat pada meja makan tanpa roti dengan selai strawberry di atasnya. Ian melihat di samping piring roti tersebut terdapat pesan, lalu diambilnya untuk dibaca. Segera Ian berjalan perlahan menuju jendela untuk melihat siapa yang bertemu pada rumahnya. Dia terkejut saat mendapati Taeyong di luar sana sedang bersandar pada mobilnya. Kekasihnya itu berada di depan rumah, masih menunggu di luar karena tak kunjung mendapat jawaban dari dalam rumah. Ian merasa kesal dan tiba-tiba dia kembali menangis. Dia melihat paman dan bibinya yang baru datang dari pasar dan menemui Taeyong di sana. Paman dan bibinya kemudian membuka pagar, lalu mempersilahkan Taeyong untuk masuk ke dalam rumah. Dalam main telah kembali ke rumah TV sambil menyuguhkan minuman dan beberapa makanan ringan untuk Taeyong dan suaminya yang sedang mengobrol di sana. Ian ada di dalam kamarnya, kata Bibi. Dia tahu maksud kedatangan Taeyong ke sini karena untuk menemui keponakannya. Namun dia belum pernah keluar dari kamarnya, kata Bibi lagi. Wajah Taeyong berubah menjadi sedikit kecewa. Dia tersenyum pada Bibi dan paman. Dia merasa tak enak pada mereka. Taeyong seperti ini adalah karenanya. Bibi melihat Taeyong telah menghabiskan minumannya setengah gelas. Lekas dia bangkit dari duduknya untuk menuju kamar Ian. Bibi mengaduk pintu kamar Ian perlahan namun terus menerus. Taeyong mengerti. Lekas dia mengangguk, "Paham, ayo bantu aku ke kebun," kata paman pada istrinya. Segera Bibi mengikuti suaminya yang sedang berjalan keluar rumah. Bibi tersenyum sambil mengangguk pada Taeyong membalikan gestur untuk lekas menyelesaikan masalahnya dengan Ian.
Ian mendengar suara paman dan bibinya sayup-sayup menghilang. Paman bibinya telah keluar dari rumah, namun dia yakin jika Taeyong masih berada di sana. Dia yakin paman bibinya sengaja meninggalkan mereka berdua di rumah. Tak lama Ian mendengar ketukan pelan dari pintu kamarnya. Aku tak bermaksud untuk menyakitimu, pergi Taeyong. Aku sedang tidak ingin menemuimu, balas Ian dalam kamar. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku pasti ingin mengetahui kebenarannya kan, balas Taeyong. Ian terdiam saat dia memang sangat ingin mengetahui kebenarannya, namun saat ini dia belum sanggup untuk melihat wajah pria itu. Wajahnya memerah dan matanya sempat seperti habis menangis lama. Rambutnya pun sedikit berantakan. Taeyong melihatnya sangat kasihan sekaligus merasa bersalah. Dia telah menyakiti perasaan wanita yang dicintainya. Tak ingin kehilangan kesempatan. Setelah Ian membuka pintu dengan cepat, dapat Taeyong meraih tubuh wanita itu untuk dipeluknya. Aku merindukanmu, Ian, kata Taeyong pelan. Ian tak membalas. Tak lama Ian melepas pelukan Taeyong. Dia berjalan menuju kasurnya lalu duduk dia di sana. Taeyong pun mengikuti Ian duduk di pinggir kasur. Apa kau sudah makan, sayang? Tanya Taeyong sambil melihat wajah kekasihnya lembut. Namun semua itu berubah setelah ayahku memiliki utang yang sangat besar pada seseorang. Bisnisnya bangkrut sehingga dia tak mampu untuk membayar utangnya sepeser pun. Ayah menjadi stres karena terus dikejar penagih utang. Lalu dia memutuskan untuk semua utangnya dilimpahkan ke ibuku yang tidak tahu apapun. Kini aku dan ibu yang selalu dikejar penagih utang. Saat malam itu aku dan ibuku mencoba keluar kota untuk kabur, namun kami gagal. Kami terkap oleh penagih utang tersebut. Keesokan harinya, ayahmu datang ke rumahku untuk melihat keadaan aku dan ibu. Lalu tiba-tiba polisi datang untuk membawaku pergi. Aku ditangkap atas pembunuhan semalam. Namun entah, tiba-tiba ayahmu mengajukan diri untuk dibawa. Dia bilang pada polisi bahwa dia pelaku pembunuhan tersebut. Aku belum mengerti situasi saat ini karena masih kecil. Saat yang aku ketahui adalah menuruti perintah ayahmu untuk tetap diam. Yang semua menundukkan wajahnya, dia telah menundukkan wajahnya dan menatap wajah kekasihnya.
Ayah Yan telah berada di dalam kamar mandi. Dia melihat Taeyong yang sedang mencuci tangannya di wastafel. Taeyong, panggil Ayah Yan. Paman, balas Taeyong berbaju. Taeyong, tolong dengan perkataan paman ya, kita tidak memiliki banyak waktu. Jika polisi bertanya padamu, jawab semuanya palsu. Bilang jika paman yang membunuh pria tersebut ya. Tapi paman tidak bersalah, aku yang membunuh pria tersebut, balas Taeyong polos. Dengan cepat mulut Taeyong ditutup rapat oleh tangan Ayah Yan. Jangan, kata Ayah Yan sambil melihat Yan ke sekeliling toilet. Tentunya tidak ada orang kecuali mereka. Aku dan ibuku terkejut dan sedih dengan apa yang terjadi pada ayahmu. Polisi dan jaksa pun bungkam tidak menjelaskan mengapa hukuman ayahmu berubah. Dia melihat Yan menangis dan mendengar kisah yang sebenarnya pada ayahnya. Ayahnya begitu malang, dia merasa kasihan pada ayahnya. Dia memeluk tubuh Yan yang menangis terseduh-seduh. Dia merasa hatinya ikut sakit saat mendengarnya menangis. Demi Tuhan, aku baru mengetahui jika ayahmu adalah paman itu saat kau memberitahu padaku waktu lalu. Aku pun hidup dalam keadaan bersalah. Aku merasa bersalah terhadap ayahmu yang telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan aku dan ibuku. Mengenai ibuku, aku merahasiakannya dari siapapun karena sebelum aku berhasil menangkap pada itu, aku ingin memastikan bahwa ibuku selalu dalam keadaan selamat. Tidak ada niat untuk membohongimu, Yan. Itu belum saatnya aku memberitahu padamu. Sekali lagi aku menemukan pria tersebut, aku pastikan semua penderitaan aku dan ayahmu akan berakhir. Jadi tolong kau jangan marah padaku lagi ya. Tolong maafkan aku. Namun dirinya merasa tidak adil, ayahnya tak bersalah, mengapa harus menanggung ini semua? Ia terus berpikir, jika ayahnya masih hidup, mungkin ibunya pun masih hidup, dan kini mereka dapat hidup menjadi keluarga kecil yang bahagia. Aku yakin pria itu menjebakku. Dia telah merencanakan semua ini dari awal untuk menjebakku, Yan. Ternyata selama ini pria itu masih terus memperhatikan aku. Kesempatan baik baginya untuk balas dendam saat tahu kau adalah anak dari ayahmu. Aku tak tahu jika masalahnya akan serumit ini. Maafkan aku, Yan, kata Taehyung lagi. Yan mendongakkan wajahnya untuk menatap wajah kekasihnya. Wajahnya basah akibat air mata. Taehyung terkadang menghapus air mata yang jatuh di kedua pipi kekasihnya. Tolong temukan pria itu, Taehyung. Tolong buktikan jika ayahku tak bersalah.